Loh, kalau kita pakai baju, masa saya mau pelayanan telanjang bukil, kelihatan gondal-gandul titiknya, gelantungan? Enggak kan? Saya kan harus beli baju kan? Bedanya saya beli baju yang pantas. Lupa itu Kalau yang kritik sudah banyak Pak, sudah banyak, tapi dasarnya udah bebal Pak nih gereja-gereja ini Pak. Memang mereka niatnya mau cari duit Pak, percaya saya Pak. ya itu ya perlu didoakan Pak Paul. Jadi Ya, bukan supaya perlu gereja ini didoakan, Pak. betul. Ngapain didoain lagi, Pak? Saya nggak mau berdoa lagi buat mereka. Ngapain didoain, Pak? Tinggal. Itu ya. Iya loh, Bapak sekarang sudah ada pilihan. Bapak sudah tahu yang benar. Mereka masih sesat. Masa yang sesat? Mana ada Tuhan bilang suruh doakan yang sesat? Ya, Pendetanya kalau jemaat sesat, kita doakan, kita cari domba-domba yang tersesat. Tapi kalau pendeta yang tersesat, apa yang harus dilakukan kata Tuhan Yesus? Taruh batu kilangan di lehernya, cemplungin ke laut, Pak. Artinya apa? Mati aja lu, sesat pendeta. ya, Ngerti nggak Pak ya, maksudnya itulah. Pak? Kalau jemaat Ya, ya. sesat, kita harus cari Pak, kita pertobatkan. Tapi kalau pendetanya yang sesat, buang ke laut Pak. Kalau mempertobatkan istilahnya Nggak ada senior itu sulit ajarannya ya, Pak, Pak, ya. di Alkitab nggak diajarin buat mempertobatkan para imam ahli Taurat yang sesat Pak. Makanya Tuhan Yesus kalau sama lihat ya cara Tuhan Yesus. Kalau itu adalah umat Israel, bahkan berdosa, pemungut cukai sekalipun, pembunuh sekalipun, didatangi dilus-elus kepalanya, nak, jangan berdosa lagi ya nak. Tapi begitu ahli Taurat, imam-imam orang Farisi, terkutuklah kamu, celakalah kamu. Udah gitu aja Pak, jangan basa-basi gitu. BPP GPI juga mengembalikan persepuluhan jemaat lokal GPI sebanyak 20-30% kepada BPD GPI agar program operasional di daerah berjalan dengan baik. Ya, semua memerlukan kerjasama, terutama karena gembala jemaat lokal melaksanakan hak kewajibannya mengembalikan persepuluhan, ya kan? Ternyata ada sekitar 30% yang setia mengembalikan, yang 70% nggak setia, ya kan? Totalnya 70%. Nah itu tadi ya, maling katanya, pencuri uang Tuhan katanya kan. Nah lihat ya, buat apa itu perpuluhannya? Membangun gedung kantor, gedung gereja, melaksanakan sidang, memberikan santunan. Ini santunan apa? Santunan kepada pendeta, ya. Proyek PI dan misi Battle Project. Ya, coba lihat ya. Mengapa tidak diberkatakan diakonia? Santunan ini bukan santunan kepada orang miskin ya, enggak ya. Saya kan tahu persis ini ya, enggak begitu. Santunan ini maksudnya buat pendeta-pendeta, sesama pendeta lagi, saudara. Ya, perpuluhan itu digunakan. Nah, terus lanjut ya. Lihat ya. Nanti dikasih insentif. BPPGPI memberikan kebijakan setiap gembala lokal yang setia mengembalikan persepuluhan minimum 60% dalam 7 bulan, ya, tidak dirapel, akan dicalonkan sebagai MPL pengurus intinya ya. Luar biasa ya. Tetapi coba 5 ada ancamannya nih. BPDGPI dapat menggunakan berbagai cara dan media komunikasi untuk meningkatkan disiplin dan menegur. Way of life. Lanjut. Salam Damaris Pak Paul. Ya, Salam Damaris. damai, Salam Damaris. Ini Pak Paul, saya setuju sekali dengan pendapat Pak Paul tadi. Ya bukan pendapat sebetulnya ya. Itu memang sudah seharusnya lah di Alkitab. Jadi kalau bicara soal titik itu kan soal nafsu. Jadi maksud saya begini. Jadi kan nafsu, manusia kan mempunyai nafsu yang terendah maupun yang istilahnya itu nafsu makan. Nah, itu kan yang positif, yang bagus. Jadi orang yang lapar kemudian diberi makan. Dan cuma yang harus dihindari itu yang nafsu kedagingan, yang istilahnya di luar kehendak Tuhan. Jadi artinya nafsu yang kita harus jaga dari hawa nafsu yang jahat dan sebagainya. Ini Pak Paul, jadi saya setujunya ini begini, karena di gereja atau yang saya lihat ini, yang selama yang saya amati di sekitar ini, kita ini harus memang setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara besar. Artinya Tuhan percayakan yang hal-hal yang lebih besar. Nah,
Kalau berbicara tadi tentang nafsu dan dikaitkan dengan kesetiaan kita dalam perkara kecil, itu yaitu kita setia pada talenta atau yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, ini saya bukan saja berbicara di dalam lingkungan gereja, tapi bagi pemerintah pun juga harus ada kritikan tajam ini ya, masukan. Karena apa? Karena saya lihat di bantuan sosial itu yang memberi orang miskin apa itu harus memberi tanda tangan surat keterangan miskin. Nah, ini pejabat itu tidak boleh sok menjadi orang kaya, istilahnya sok berkuasa, diberi kepercayaan rakyat mengelola uang pajak, kemudian rakyatnya sendiri yang miskin, yang tidak bayar pajak, artinya kan ada saling menolong ya, yang pajak besar bisa memberikan pajaknya membantu orang miskin. Nah, ini dikelola oleh pejabat, diberikan surat keterangan harus tanda tangan surat keterangan miskin, dalam arti warga ini dianggap miskin sekali, jadi mentalnya dibikin mental block sebagai orang miskin. Nah, itu sebagai koreksi. Nah, mungkin sudah ada koreksi dari pejabat yang entah saya kurang tahu, tapi sudah ada surat keterangan kurang mampu. Ya begitulah, tapi ada sementara itu masih ada juga surat keterangan miskin mungkin di bagian kelurahan atau di mana yang tidak merata di Indonesia begitu. Nah, kembali ke gereja, sepertinya gereja ini takut untuk berdiakonia karena istilahnya bukan takut ya, artinya tidak terlihat gitulah. Karena dunia itu kan melihat seperti terang dan garam di dunia yang bisa terlihat. Nah, saya sendiri pun sebagai jemaat biasa pun maupun sebagai aktivis pun kurang sekali melihat aktivitas yang digerakkan oleh gereja di kota saya, apalagi di luar kota saya yang saya tidak tahu menahu, apalagi se-Indonesia maupun istilahnya itu seperti gerakan tadi, seperti Pak Pol tadi singgung di Tuban memberi orang miskin, memberi orang yang boleh makan, nah, itu bagus sekali lah, itu harus ditiru seperti itu. Tapi sekali lagi bukan memasukkan menjadi agama, istilahnya bukan menjadi kristenisasi, tapi sekali lagi itu memang betul-betul memenuhi panggilan Tuhan, melakukan talenta, bakat, ataupun berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Nah, cuma pertanyaannya atau sebagai perbandingan, gereja tidak mau terlihat atau gimana yang istilahnya bisa terlihat dunia, apakah mungkin pemberiannya itu seperti tadi, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh memberi. Nah, itu baiklah untuk istilahnya kita tidak memberi dengan pola untuk pahala sementara ya. Tapi tidak terlihat. Nah, bagaimana yang lingkungan saya sendiri sebagai aktivis lingkungan gereja itu nggak pernah terlihat di kota saya seperti tadi. Ada gerakan misalnya, ini misalnya di jalan ini ada gerakan ini memberi bantuan sosial atau apa, silakan masyarakat datang berbondong-bondong atau memberi, katakanlah kalau tidak mau terbuka begitu ya, katakanlah bisa kirim flyer atau gimana kalau ada saudara-saudara yang perlu bantuan apa, nah, itu kan harus bisa terlihat begitulah. Nah, itu yang sedikit koreksi buat kita semua. Kita tidak perlu takut malu-malu untuk berdiakonia seperti Pak Pol yang gencar. Masalahnya Pak, ini masalah Pak, karena Ya, gerejanya masalahnya malu. begini Pak. Karena Jadi gerejanya gini, malu Pak. Kenapa malu? Karena nanti ya, ditanyain, emang kolektornya berapa? 100 juta. ya, Nah, yang kemarin buat diakonia berapa? Hehehe, 5 juta. ya. Nah, Kalau saya malu Pak. kalau, Karena kalau basa-basi saya Pak.
Ya, kalau saya lihat itu kalau di gereja-gereja di kota kami itu yang besar-besar itu tidak terlihat yang sisi kanan kreditnya, Pak. Jadi pemasukannya aja yang terlihat, karena apa perpuluhannya atau persembahannya yang paling besar di atas. Tapi pengeluarannya nggak tahu, kita sebagai jemaat biasa ya nggak Iya, tahu karena memang nggak akan apa. terbuka, Pak. Nggak Ya, akan nah terbuka. itu koreksi kita harus open, juga koreksi buat pemerintah juga. Ya, Pak, saran Kalau saya begitu, tinggalkan gereja itu, bergabunglah dengan Hagios, Pak. ya, jadi begini Pak Paul. Kalau Bapak Jadi sudah masuk ke gereja, gerejanya keuangannya udah nggak transparan, Bapak masih mau ikut dia, kan Bapak yang bodoh kan, bukan gerejanya yang salah kan? Gerejanya kan memang ya, jualan, dia dagang, Bapaknya ketipu. ya, ini buat kritik itu Pak. Jadi artinya memang kita harus berdiakonnya. Aduh Pak, itu Kalau yang kritik sudah banyak Pak. Sudah banyak, tapi dasarnya udah bebal Pak nih gereja-gereja ini Pak. Memang mereka niatnya mau cari duit Pak, percaya saya Pak. ya itu ya perlu didoakan Pak Paul. Jadi Ya, bukan perlu supaya gereja ini didoakan Pak. betul. Ngapain didoain lagi Pak? Saya nggak mau berdoa lagi buat mereka, ngapain didoain Pak? Tinggal. Gitu ya. Iya loh, Bapak sekarang sudah ada pilihan, Bapak sudah tahu yang benar. Mereka masih sesat, masa yang sesat, mana ada Tuhan bilang suruh doakan yang sesat. Ya, Pendetanya kalau jemaat sesat, kita doakan, kita cari domba-domba yang tersesat. Tapi kalau pendeta yang tersesat, apa yang harus dilakukan kata Tuhan Yesus? Taruh batu kilangan di lehernya, cemplungin ke laut Pak. Artinya apa? Mati aja loh, sesat pendeta. ya, Ngerti ya, nggak Pak maksudnya itulah. Pak? Kalau jemaat Ya, ya. sesat, kita harus cari Pak, kita pertobatkan. Tapi kalau pendetanya yang sesat, buang ke laut Pak. Kalau mempertobatkan istilahnya Nggak ada senior itu sulit ajarannya ya, Pak, Pak, di ya. Alkitab nggak diajarin buat mempertobatkan para imam ahli Taurat yang sesat Pak. Makanya Tuhan Yesus kalau sama lihat ya cara Tuhan Yesus. Kalau itu adalah umat Israel, bahkan berdosa, pemungut cukai sekalipun, pembunuh sekalipun, didatangi dilus-elus kepalanya, nak, jangan berdosa lagi ya nak. Tapi begitu ahli Taurat, imam-imam orang Farisi, terkutuklah kamu, celakalah kamu. Udah gitu aja Pak, jangan basa-basi gitu Pak. Bapak mau mertobat pendeta, Bapak mau ngajari pendeta Pak. Wah, jadi marahin sama pendeta Pak. Saya ngomongin pendeta, saya tentang perpuluhan aja, coba siapa yang maki-maki saya? Pendeta loh Pak. Saya pernah dimaki-maki anjing bangsat segala macam di Facebook sama seorang pendeta Pak. Gara-gara saya bilang nggak perlu perpuluhan. Coba. Di Facebook Bapak, saya kalau pernah boleh dikasih maki Pak. kalau boleh sharing Pak, perpuluhan ini hampir dilakukan oleh gereja aliran Pentakosta karismatik. Protestan sekalipun. Protestan enggak Pak. Sekalipun, Pak. Enggak Pak. Loh, GKI enggak ada ngajarin Pak. yang ini orang yang mengaku back to the Bible, ya Protestan itu tetap ada Bapak. Coba Bapak bisa Ya, lihat. itu salah Pak. Itu pengajaran yang salah perpuluhan ya. Jadi kalau dia mau kalau dia mau perpuluhan, maka dia harus disunat. Karena pelajaran perpuluhan hanya ada di perjanjian lama. Yang Ya, berarti Anda harus disunat dan Anda berarti harus membunuh yang homoseksual dan membunuh orang-orang yang berzina. Dibunuh loh Pak, harus dibunuh. Kalau Bapak ya, mau itu kan harusnya dibunuh secara rohani, maka perpuluhannya rohani saja, nggak usah kasih duit ya, rohani saja ya yang perpuluhan ya, gitu saja kan, rohani dibalas dengan rohani kan begitu kan. Nah ya, cuma itulah ya. masalahnya mungkin pola pikirnya gereja yang karismatik itu kan melihat yang back to the Bible aja begitu, Oke, malah digenjot Pak sama karismatiknya. ya Apa makanya kalau sudah begitu Bapak mau suruh saya mendoakan mereka dan mempertobatkan mereka. Ya, ya memang mungkin Ditinggal lah yang Bapak, kenapa masih ada di sana, pertanyaan saya, ya kan? Kenapa Bapak masih ada di sana? Kalau saya mah tak tinggal Pak. Itu pendeta gitu, hampir semua, pengajar yang Pak. begitu bukan untuk dipertobatkan Pak, ditinggal Pak. Hampir semua Bapak, Pak. Hampir semua ya Protestan. tinggal. Siapa bilang hampir semua? Enggak Pak. GKI tidak, Gereja Reform tidak, ya kan? Enggak Pak, GPIP enggak Pak. Enggak hampir semua ya Bapak salah Pak. Bukan, Percaya Pak. saya Pak. Saya kan seorang pendeta Pak. Saya kan sudah keliling Pak. Saya kan sudah pergi ke GKI, saya sudah pergi ke GPIP, saya tahu gereja-gereja yang lain. Kebanyakan Tapi yang GKI memang tidak semua Pak. Maksudnya tuh Pak, GKI tidak menganut perpuluhan Pak. Enggak Pak, GKI
Pak, percaya saya Pak. Semua keluarga saya banyak pendeta GKI Pak. Percaya saya Pak. Tapi ada yang otonom, Enggak, Pak. Jadi yang enggak, otonom enggak. itu harus melakukan Enggak, Bapak perbuatan GKI juga. mana sebutkan, nanti saya laporin ke itunya Pak, sinodenya Pak. Enggak ada Pak, enggak boleh Pak. GKI itu khotbahnya itu seragam Pak, enggak boleh Pak. Enggak, Bapak Ada, salah. Pak. Wong, menurut Pak, jangan Pak, pengakuan, jangan Pak. Itu GKI mana nanti kita laporkan saja Pak. Karena GKI tidak menganut perpuluhan Pak. Percaya saya, ya, ya. ya, enggak, bukan penganut perpuluhan. Mereka sudah tahu Pak pengajaran perpuluhan ini. Jadi bukan ya. Jadi memang pengajaran perpuluhan ini dipakai oleh gereja untuk cari duit, ya, buat cari duit buat kantong pribadinya si pendeta. Nah, kalau mendapatkan yang back to Bible itu gimana, Pak? Kan sudah kuat sekali doktrin. Pak, pokoknya sudah ada pengajaran yang benar. Para pendeta ini sudah tahu apa bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah sekarang kalau Bapak masih mau ikut pendeta-pendeta seperti dengan ngarung-ngarung pendetanya bertobat, Bapak yang bodoh, Bapak nanti lama-lama sesat sama pendeta ini Pak. Percaya saya Pak. Percaya saya Pak. Ya, akhirnya malah Bukan Bapak yang begitu, ikut sesat. Pak. Bapak ada Masalahnya pengajaran yang benar, Bapak ada pengajaran yang benar bukannya diturutin, malah Bapak ikut pendeta yang salah supaya pendetanya bertobat. Kebalik Pak, Bapak kan jemaat, Bapak kan domba, kecuali Bapak ini pendeta Pak, Bapak ini ketua sinode, Bapak bisa pertobatkan anak buah Bapak yang pendeta-pendeta lain. Tapi kalau Bapak jemaat suruh mempertobatkan pendetanya, nggak kebalik tuh Pak. Saya sudah bertobat, Pak Paul. Saya sudah bertobat lama sebetulnya, cuma dapat Pak, pengakuan. saya ulangi ya Pak, Bapak ini ketua sinode bukan? Bukan. Aktivis, Pak. Bapak kan cuma aktivis. Bapak mau mempertobatkan pendeta Bapak? Bukan. Mempertobatkan saudara saya yang ikut gereja bertutup Bible itu malah kasih 10% aja enggak bisa, apalagi 100% gitu Pak jawabannya. Gimana kan sulit sekali. Nah, apakah artinya 100%? Makanya belajar sama saya. Apakah artinya 100%? Itu Pak. Kasih 100%, yang benar itu 100%. Bukan ngasih 10%. Kalau semua jemaat ngasih ke pendeta 10%, maka pendeta ngasih ya ke sinodenya 10% juga, seperti edarannya di GBI itu ya. GBI itu surat edarannya ngasih 10% juga. Lalu apa akibatnya? Jemaatnya nih, tak hitungkan ya. Nih. Saya tunjukkan nih ya. Nah, ini supaya Bapak ngerti nih. Mana nih ya, mana si perpuluhan, si perpuluhan. Nih saya share dulu ya, saya pindahkan dulu datanya. Pak Paul, kalau boleh saya kasih informasi yang tadi back to Bible itu pendeta seniornya namanya inisialnya. Terima kasih. Pendeta apa? KI, nggak mungkin toh Pak. Back to Bible, ya Protestan Pak. Sebentar, kok hilang nih, sebentar ya. Save. Oh, enggak ada save filenya. Save, mana save? Oh, salah nih, sebentar. Sebentar ya, ini saya mesti, nah ini. Ya, nih Gereja Betel Indonesia memberikan surat edaran, surat penggembalaan, ketua dan pengurus PPD GBI, gembala jemaat lokal. Ya, salam sehati dalam kasih Tuhan Yesus. Ya, ya kita
Salam sehati menjadi doa dan harapan kami, Bapak Ibu perlindungan pemeliharaan Allah, bla bla bla. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus melalui pertolongannya. PPP KPI telah menjadi banyak mewujudkan program-program. Lihat ya. Nah ini saya garis bawah ini. Apakah program-programnya pembangunan kantor BPD GPI, kok makanya ini ulangi, makanya merah dong ya. Programnya adalah pembangunan gedung kantor BPD GPDI, gedung gereja, melaksanakan kegiatan sidang, memberikan santunan proyek PI dan misi, benar ya. Project battle musik, sound musik, banyak lagi program lainnya untuk daerah. BPP GPI juga mengembalikan persepuluhan jemaat lokal GPI sebanyak 20-30% kepada BPD GPI agar program operasional di daerah berjalan dengan baik. Ya, semua memerlukan kerjasama, terutama karena gembala jemaat lokal melaksanakan hak kewajibannya mengembalikan persepuluhan, ya kan? Ternyata ada sekitar 30% yang setia mengembalikan, yang 70% nggak setia, ya kan? Totalnya 70%. Nah itu tadi ya. Maling katanya, pencuri uang Tuhan katanya kan. Nah lihat ya, buat apa itu perpuluhannya? Membangun gedung kantor, gedung gereja, melaksanakan sidang, memberikan santunan. Ini santunan apa? Santunan kepada pendeta ya, proyek PI dan misi battle project ya. Coba lihat ya, mengapa tidak diberkatakan diakonia? Santunan ini bukan santunan kepada orang miskin ya, enggak ya, saya kan tahu persis ini ya, enggak begitu. Santunan ini maksudnya buat pendeta-pendeta, sesama pendeta lagi, saudara. Ya perpuluhan itu digunakan. Nah terus lanjut ya, lihat ya. Nanti dikasih insentif, BPPGPI memberikan kebijakan setiap gembala lokal yang setia mengembalikan persepuluhan minimum 60% dalam 7 bulan, ya tidak dirapel, akan dicalonkan sebagai MPL ke pengurus intinya ya. Luar biasa ya. Tetapi coba 5 ada ancamannya nih, BPDGPI dapat menggunakan berbagai cara dan media komunikasi untuk meningkatkan disiplin dan menegur. Supaya ini, jadi cara ngitungnya ya saudara ya, supaya Anda pinter. Nah, kita nggak mau belajar ini hari ini ya, beda hari ini. Ya, 1, ini pendeta ya, punya jemaat 10, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 1 orang gajinya 10 juta, ya kan? Dan seterusnya ya, maka perpuluhannya sama dengan 1 juta, maka 1 juta dikali 10, kalau kan jemaatnya 10, sama dengan 10 juta juga. Maka kalau jemaatnya 10, ya perpuluhannya 1 juta, maka pendeta juga dapat 10 juta. Nah kalau jemaatnya 100, maka kali 1 juta, maka gajinya jemaat 10 juta, gajinya pendeta 100 juta, ya kan? Lalu pendeta kasih perpuluhan tadi sama BPD, sama GPI, sama GPI kan, 10%. Jadinya 90 juta, maka gajinya pendeta 90 juta. Kalau perpuluhannya 100 juta. Ya kan? Makanya gak heran pendeta GPI itu kaya-kaya, saudara. Kalau yang jemaatnya kaya-kaya, kalau yang jemaatnya miskin-miskin ya kasihan. kasihan deh lu. Iya kan? Nah, kalau jemaatnya kaya-kaya, kayak Gilbert segala macam ya kaya raya, karena hak perpuluhan itu menjadi haknya gembala. Tinggal, oh tapi kan mesti merawat gedung Pak. Merawat gedung. Gaji full timer, ya kan? Saya kasih tahu Anda ya. Kalau Anda buka toko, tokonya kudu dirawat nggak? Kan tetap kudu dirawat kan? Nah ini kan keuntungan Anda kan, ini kan laba pendeta kan, laba kotor kan, bruto kan. Labanya nggak, udah gitu nggak pakai pajak lagi. Labanya ini kan harus dipakai buat ngerawat gedung. Lo gaji full timer, emang Gilbert mau ngosek WC sendirian? Kan nggak mungkin, dia kan mesti bayar juga kan? Sama saja dia punya perusahaan, kan dia juga kudu rawat, gimana sih?
Intinya kan yang 90 juta ini kan sama Gibran dipakai buat ini, sisanya kan dipakai dia sendiri. Ya kan? Itu kan ininya pendeta kan, haknya pendeta. Tetapi kalau ajaran Alkitab nggak kayak gini, Pak. Ini bukan ajaran Alkitab. Stephen Tong pun ngajarin kita diakonia, Pak. Perpuluhan itu buat diakonia, Pak. Bukan buat Stephen Tong, Pak. Perpuluhan itu buat diakonia, Pak. Gereja Reform itu mengajarkan diakonia itu dengan gila-gilaan. Sama seperti gereja Katolik. Stephen Tong sendiri nggak pernah pakai mobil mewah, Pak. Padahal dia kaya raya, dia bisa. Tetapi dia tidak mau, Pak, pakai mobil mewah. Kalau dia pakai mobil bermerek, itu pasti dia beli mobil bekas. Nggak pernah beli baru, Ya. Pak. Ya saya setuju Pak, cuma istilahnya persepuluhannya itu tetap diangkat. Jadi nggak bisa. Jadi begini Pak, Stephen Tong mengajarkan perpuluhan karena itu sudah ada racun dari pendeta Pentakosta karismatik. Kan saya tahu persis pengajarnya Stephen Tong, Pak. Ya, itu diikuti Pak oleh gereja lainnya itu jadi di follower. Enggak Pak, enggak. Gereja lain tidak melakukan apa yang gini Pak, Bapak sebentar Pak. Bapak jangan diikuti apanya, kata 10%-nya diikutin apa pengajarannya. Nah, itu Bapak jangan bingung Pak. Yang diikuti oleh gereja lain itu istilah 10%-nya Pak. Lalu buat melegitimasi bahwa perpuluhan itu haknya pendeta. Enggak Pak, salah Pak. Stephen Tong nggak pernah ngajari begitu Pak. Stephen Tong ngajari diakonia loh Pak. Perpuluhan itu buat diakonia, bukan buat pendeta loh Pak. Ya, mungkin koreksi istilahnya aja Pak, persepuluhan. Jadi yang itu yang jadi salah kaprah. Iya, jadi jangan sampai gini Bapak sendiri kelihatannya Bapak bingung dengan pengajarannya Stephen Tong, Pak. Saya tidak selalu setuju dengan pengajaran Stephen Tong, tapi dalam hal diakonia dalam hidup sederhana, saya setuju. Apakah 10%? Ya kan, itu pengajaran dari Alkitab? Tidak. Perjanjian lama mengajarkan 10%, perjanjian baru tidak. Yang benar adalah 100%. Coba sekarang dibalik. Ini pendeta, ya jemaatnya 10 nih, ada 10 orang ya, A sampai J. Lalu pendeta bilang, kasihkan 100%. Maka pendeta ini mau jemaatnya 10, mau jemaatnya 100, mau jemaatnya 1.000, ini gajinya 10 juta rata-rata. Kasih 100%, maka pendeta terima 10 juta dikali 10, 100 juta Pak. Ya kan, jemaatnya 100, maka pendeta terima 1 miliar Pak. Tapi pendeta bilang 100%, maka si pendeta juga 1 miliar juga Pak, harus kasih Pak. 1 miliar ini buat apa? Apakah buat pendeta? Nggak boleh. Semua ini kemudian dikelola, kalau lihat di Kisah Para Rasul 2 dan Kisah Rasul 4, ya, mereka menjual milik mereka dan membagi-bagikannya kepada mereka masing-masing sesuai dengan keperluannya. Makanya di jemaat yang hidupnya 100%, tidak akan ada jemaat yang nggak bisa bayar token listrik, nggak ada jemaat yang nggak bisa bayar sekolah atau nggak bisa makan, besok mau makan apa bingung. Nah, kita sedang belajar, makanya kita nanti ada Yayasan Embun Pagi. Saudara-saudara yang aktif di dalam komunitas kita, ya, kita akan terus berupaya supaya Anda jangan sampai nggak bisa makan dan anak Anda nggak bayar sekolah. Tetapi kalau Anda mampu membayar sekolah Anda, jangan minta sama Yayasan Embun Pagi. Anda akan berdosa, akan terkutuk. Saudara-saudara yang mampu membiayai anaknya sekolah, tapi Anda terus ngakalin Yayasan Embun Pagi, bohong, dan saudara ambil duit dari situ, saudara akan terkutuk. Coba. Tapi kalau saudara benar-benar tidak mampu membayar anak Anda sekolah, ya, dan Anda benar-benar tidak mampu makan, Yayasan Embun Pagi akan menolong Anda, dan saudara akan diberkati, kita semua akan diberkati. Tapi kalau Anda coba ngakali uangnya, Anda akan terkutuk. Kenapa? Karena itu adalah uang untuk fakir miskin yang Anda rampok. 100%. Kalau gitu kita nggak boleh ini dong, nggak boleh beli baju. Nggak boleh beli handphone, nggak boleh beli laptop, kan 100%. Pertanyaannya, loh kalau kita pakai baju, masa saya mau pelayanan telanjang bukil? Kelihatan gondal-gandul titiknya, gelantungan. Enggak kan? Saya kan harus beli baju kan? Bedanya saya beli baju yang pantas. Saya nggak perlu pakai baju merek yang harganya 1 miliar kan? Satu setel yang harganya 100 juta apalagi, ya kan? Saya kan cukup pakai baju yang harga 200-300 ribu saja kan. Kalau saya mau beli handphone, saya kan nggak perlu pakai iPhone 13 yang harganya 20 juta kan. Saya pakai Android, handphone saya harganya cuma 1.600.000 Pak. Ini, saya sudah bisa penginjilan kemana-mana Pak.
Nggak perlu pakai nggak perlu pakai handphone 13 juta kan. Kalau saya nggak punya handphone, nanti kalau ada orang minta dilayani sama saya, ada orang lagi stres lagi apa nggak bisa ditelepon saya. Saya kan butuh handphone kan buat melayani untuk 100% kepada Tuhan, untuk melancarkan kegiatan saya. Apa saya nggak punya laptop? Nah, saya live-nya gimana kalau saya nggak punya laptop? Ini kan buat melayani Tuhan 100% juga. Laptop saya kan punya Tuhan. Kalau itu nggak punya mobil, ya kan? Loh, saya butuh mobil, saya butuh pelayan penginjilan di pinggir-pinggir jalan, saya pergi, ya kan? Kita butuh mobil, kalau saya besuk orang apa segala macam, kita butuh mobil. Tapi kan beda Pak, saya nggak perlu saya kan nggak perlu beli Lamborghini kan? Mobil saya kan cukup mobil second saja, yang penting jangan mogok. Nah itu, mobil ini kan semua untuk melayani Tuhan dalam rangka 100%. Lalu apakah anak Anda nggak perlu sekolah sampai doktor S3? Perlu dong. Masa kita mau anak-anak kita kan punya Tuhan, kita mau anak-anak kita melayani Tuhan. Masa dia cuma jadi tukang beca saja? Jangan dong, kalau kita ada kesempatan bisa sampai S3, sekolahkan sampai S3 dong. Itu yang namanya 100% Pak. Tapi jemaat kan, pendeta-pendeta malas menjelaskan 100% ini apa. Itulah salahnya Pak student. Makanya Bapak the way of life ya. Makanya Bapak mulai harus belajar Pak. Kalau punya pendeta yang sudah sesat begitu, Bapak jangan capek-capek mempertobatkan Pak. Tinggal saja Pak. Percaya saya Pak, Bapak buang waktu dengan dia, Bapak buang waktu dengan hidup Anda sendiri, akhirnya Bapak ikut tersesat bareng dia. Nggak usah dipertobat, Anda tinggal saja. Kenapa aku kudu ngikutin pendeta yang hedonisme Pak? Kenapa mesti ngikutin pendeta yang mata duitan, apalagi dia nggak transparan dalam keuangan? Bapak yang bodoh, apalagi Bapak ngasih duit ke dia. Iya kan? Bapak mendingan nggak usah ke gereja, duitnya langsung aja kasih diakonia di pinggir jalan. Bapak akan lebih diberkati. Saya jamin itu Pak. Pak jamin Pak, itu Bapak akan lebih diberkati daripada kasih uangnya ke gereja yang keuangannya nggak transparan. Serius? Pak, pertanyaan saya gini Pak, misalkan tadi yang katakanlah yang 10% tadi sudah benar istilahnya penggunaannya, tapi kan jemaatnya tetap istilahnya merasa bersalah kalau tidak beri 10%. Apakah begitu Pak? Kok merasa bersalah karena pendetanya nggak ngajarin? Kalau yang di jemaatnya di Hagios nggak ada yang merasa bersalah Pak. Mereka sudah lama nggak kerja, mereka sudah lama nggak kasih perpuluhan Pak. Tapi mereka semua berdiakonia. Maksudnya tadi yang back to Bible itu yang ngajarkan yang 10% tapi benar penggunaannya, tapi jemaatnya itu kalau misalkan tidak memberi 10% kan merasa bersalah juga Pak. Apa tidak begitu Pak? Ya karena pendetanya nipu Anda, pendetanya nipu jemaatnya sehingga jemaatnya dibikin merasa bersalah, nanti dimakan belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pindahan, ditakut-takutin. Iya kan? Pendetanya kan ngapusi juga, ngawur Pak. Bukan Pak, maksudnya pengikut jemaat yang tadi. Lah iya, karena kenapa Anda merasa bersalah? Misalnya gini, ya saya bilang Kak Alexis tidak berdosa, maka semua pengikut saya akan rajin ke Alexis Pak. Bener nggak? Kalau saya bilang Kak Alexis itu berdosa nak, jangan. Maka semua pengikut saya jangankan mau pergi ke Alexis, baru lewat di depan aja malu-malu Pak. Bener nggak? Tergantung yang ngajari Pak. Yang ngajari Oon ya jemaatnya ikut Oon, yang ngajari sesat jemaatnya ikut sesat. Kenapa merasa berdosa? Ya karena diajarinya begitu, ditakut-takutin. Kalau kamu tidak perpuluhan, kamu nanti terkutuk kamu. Dari kecil diajarinya begitu Pak. Tangkap nggak Pak? Gitu ya. Jadi karena Bapak sendiri sudah tahu itu salah, deket-deket Pak. Alkitab bilang kalau itu sesat kita jangan deket-deket, jangan dengar ajarannya. Lah Bapak kan masih ke sana, sehingga perasaan bersalah itu tetap ada. Kalau di sini mah ya orang-orang masih udah pada nggak pergi ke gedung gereja lagi, mereka udah pada ngasih uang, udah nggak ngasih uang ke gereja lagi Pak. Mereka semua uangnya buat ke Damaris, buat diakonia semua Pak. Merasa bersalah? Enggak, mereka tenang-tenang saja. Mereka malah menertawakan orang-orang yang masih percaya dengan itu tadi, kayak Bapak ini diketawain Pak sama orang-orang kami di sini Pak. Kok Bapaknya masih percaya perpuluhan ya? Masih takut dengan belalang pelahap lompat dan segala macam ya. Nah, kan begitu kan. Padahal kita sudah jelaskan, ayatnya sudah ada terjelas tertulis bahwa kalau Anda masih perpuluhan, kan Anda berarti masih ngikutin pola perjanjian lama. Berarti Anda kudu membunuh yang homoseksual dan berzina. Tapi kalau di perjanjian baru suruh 100%, inilah konsep 100%. Masalahnya pendeta nggak bisa jelasin ini. Kenapa nggak belajar sama saya? Begitu ya, Pak ya. Tinggalkan gereja itu Pak.
tinggalkan Saya saja Pak. pribadi sudah Oke, saya cukup ya pribadi Pak, karena sudah udah bertobat. kepanjangan Ya. Pak. Ini soalnya yang antri banyak, kita mau firman Tuhan. Oke, lanjut student. Shalom Pak Paul. Iya, intinya ya dari semua pertanyaan ini, kalau Anda sudah tak kasih ayatnya, Anda masih ngeyel, karepmu ya saudara ya. Sudah tak tunjukkan ayatnya, sudah tak beri contohnya, Anda masih tetap mau ngeyel, ya Anda, ya itu terserahmu, ya kan susah. Kalau meyakinkan orang yang sudah keracunan dogma itu kan paling susah. Paling kalau saya bilang, kamu buktikan saja yang saya ngomong. Ya kan, buktikan, uji. Ya kan, jangan kasih uangmu ke pendeta itu, uji. 6 bulan kamu uji, kasih ke Damaris. Kamu akan lebih diberkati daripada kamu kasih ke pendeta itu. Serius. Uji, jangan nggak percaya. Kalau saya salah, Anda caci maki saya di sini. Iya kan? Berarti kan saya bodoh, berarti kan saya ngapusi Anda kan. Tapi nyatanya semua orang yang berdiakonia tempat ini, semuanya bersaksi di sini diberkati. Iya kan? Padahal mereka sudah ngasih perpuluhan lagi ke gereja. Lanjut Pak Student. Ya. Halo, shalom Pak Paul, kedengaran? Halo. Merdu Pak. Merdu.